Perkenalkan, namaku Ridwan. Ini adalah kisahku. Seorang anak yang mencari kebahagiaan dalam kehidupannya yang berantakan. Sejak aku kecil, hubungan keluargaku tidak baik-baik saja. Dimulai dari ayahku yang tidak bertanggung jawab dan ibuku yang tidak sanggup menanggung beban keluarga. Sejak permasalahan-permasalahan yang muncul di keluargaku, maka disitulah kebahagiaan yang harus diperoleh oleh seorang anak direnggut oleh pertikaian yang dilakukan kedua orang tuaku. Ya, dari mana aja? Astagfirullah. Masuk lagi? Nggak lihat ibu habis ini itu? Itu anak-anak sekolah pada nanyain, belum bayaran. Nggak kerja, gini-gini aja, nggak mikirin apa keluarganya. Kamu nggak lihat apa? Ayah datang-datang nih kerja ini. Kerja apa? Judi lagi? Kapan terakhir ayah nafkahin ibu? Kapan ngasih uang ibu? Alah, nggak usah nasihatin lah. Kamu juga jadi istri nggak benar nih. Ibu kenapa? Apa sih kamu, anak kecil, belajar aja sana. Ya sih Bu, tapi Ridwan pengen tahu aja kenapa ayah dan ibu berantem terus sih. Udahlah, ngapain sih kamu ikut-ikutan masalah keluarga? Ini juga gara-gara kamu. Pokoknya semua gara-gara kamu. Dan kenapa sih kamu harus lahir di dunia ini? Pertengkaran yang terjadi pada keluargaku ini terulang dan terus terulang lagi sampai aku besar. Dan selalu saja, jika pertengkaran antara ayah dan ibuku terjadi, maka selalu aku yang disalahkan. Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah bertahun-tahun aku jalani kehidupan yang pedih ini, aku hidup hanya untuk hidup dan bernapas saja, tanpa merasakan kebahagiaan yang tercipta dari keluargaku ini. Di sisi lain, pada saat aku sekolah, lebih tepatnya kelas 3 SMA, aku bertemu dengan seorang wanita berparas cantik dan baik yang bernama Bella. Pada saat itu, aku merasa menemukan dunia yang baru, di mana aku bisa mengungkapkan perasaan dan meluapkan kekecewaan. Akan tetapi, ternyata hubungan yang baik ini hanya bertahan 3 tahun lamanya, dan banyak hal yang dilalui, sehingga pertengkaran-pertengkaran pun mulai terjadi. Bel, Ya, aku pengen nanya ke kamu. nanya apaan? Aku pengen tahu, kamu kemarin kemana? Aku kemarin pergi sama teman. Teman siapa? Ya, teman aku lah. Ya maksud aku, siapa namanya? Ya, emang kenapa? Gak boleh aku main sama teman. Aku gak pernah ngelarang kamu pergi sama teman-teman kamu. Cuman siapa dulu? Soalnya kemarin aku lihat kamu pergi sama cowok. Kamu ngikutin aku. Ngapain coba kamu ngikutin aku? Aku gak ngikutin kamu. Mungkin itu udah takdir aja. Aku ngeliat kamu jalan sama cowok lain. Sekarang itu siapa? Kamu bisa jelasin? Ya kan aku udah bilang teman aku. Kenapa sih kamu ngatur-ngatur? Aku ngatur-ngatur kamu. Cuman aku pengen kamu jujur ke aku dan kamu terbuka sama aku. Udahlah aku capek. Sekarang apa mau kamu? Lagian ini juga salah kamu, bukan salah aku semua. Setelah hubunganku yang berantakan, aku memutuskan untuk tidak pernah menemuinya lagi. Bahkan berkomunikasi sedikit pun dengannya, baik itu secara langsung ataupun tidak. Di sini aku merasa hidup ini tidak berguna. Aku hidup hanya untuk bekerja dan menghasilkan uang saja. Dan aku di sini mulai merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Karena kehidupan yang aku jalani hanya sebuah derita dan berakhir dengan pilu. Kebahagiaan yang aku dapatkan itu semua hanyalah sementara dan kembali lagi mengingatkanku kepada trauma-trauma yang pernah aku alami dulu. Aku pun mulai meninggalkan ibadah, terutama sholat,
dan melakukan maksiat. Bahkan aku seringkali bermabuk-mabukan dengan bertujuan untuk menenangkan pikiranku yang tidak tenang ini. Akan tetapi, ketenangan yang aku dapatkan ini hanyalah bertahan sementara. Besoknya aku mulai stres, dan hatiku ini rasanya sangat tidak tenang sekali. Entah kenapa selalu saja ada hal yang mengganjal, tapi aku tidak tahu apa itu. Hingga pada saatnya aku bertemu dengan teman lamaku yang bernama Rizky. Wan? Rizky, kirain siapa? Dikira siapa Power Ranger? Lu ada-ada aja lu. Gimana kabar lu, Wan? Alhamdulillah baik. Lu sibuk gak? Enggak sih. Santai, aman aja. Kalau gak sibuk, mending kita ngopi dulu aja yuk. Ayo, Ya. gas. Gimana kalau kita beli minuman ya? Kita pesen dulu aja ya. Sini ya. Pesen minuman 2. Iya mas. Ya. Makasih ya. By the way, kabar lu gimana sekarang? Bukannya udah tadi ya nanyain kabar gua. Oh iya. Malu lah, gue lupa. Gue, gimana kabar lu? Kalau gue sih ya gini aja, alhamdulillah baik. By the way, lu sama Bella gimana sekarang? Gua sama Bella udah lama sih, udah. Kok bisa udahan? Ya namanya juga manusia, kadang berubah-ubah. Berubah? Power Ranger berubah? Ada-ada aja loh. Mungkin karena gak cocok aja sih. Oh gitu. Kenapa bisa gak cocok? Dia tuh ngingetin gua ke masa lalu gua. Oh, trauma lu. Iya sih, gue masih trauma. Bro, sorry ya. Gua gak masuk ngingetin masa lalu lu, cowok. Gak apa-apa, santai aja kalau. Nah, yaudah, bahas yang lainnya, skip. Kenapa coba? Lu tuh udah dianggap sama gua tuh kayak saudara gua. Jadi gak ada tuh kata baper-baperan. Ya, kali aja lu baper kan, suka sama gua. Astagfirullah, najis banget anjir. By the way, lu ada cerita nggak? Kebetulan lo masih ada di sini ya. Gue tuh sebenarnya mau cerita. Ada yang di diri gue tuh berubah. Berubah kenapa? Ya berubah dalam ibadah gue sih. Kadang gue Lu murtad? nggak juga, bukan gue murtad, tapi gue sekarang sudah gak laksain sholat. Astagfirullah. Wan, sadar, cok. Istighfar. Kenapa lu kayak gitu? Ya untuk sekarang gue mencari ketenangan sih. Gue sekarang mencari ketenangan untuk diri gue, dan mungkin gue terjunnya ke maksiat-maksiat seperti mabuk-mabukan. Nih, lu bayangin dah, lu terjun ke maksiat-maksiat cari ketenangan, emang lu dapat ketenangan di sana? Emang selamanya lu dapat tenang? Itu kan cuma sementara. Ya terus gimana Ki? Ya gimana? Lu kan punya Allah. Lu berdoalah sama Allah, Allah tuh maha baik sama lu. Nih ya, dari lu hidup sampai sekarang, Allah tetap sayang sama lu. Lihat aja sekarang lu hidup berkecukupan. Lu tuh harus banyak-banyakin bersyukur. Gak boleh kayak gitu. Kalau lu ada masalah atau ada problem di hidup lu, ya lu sabar, lu istighfar, lu tobat. Siapa tahu aja itu bisa nguatin lu ke depannya. Iya sih Ki, tapi untuk sekarang gue ya untuk mencari ketenangannya ya ke hal-hal yang kayak gitu. Nah, lu bayangin dah, kalau lu nyari ketenangan ke hal yang kayak gitu, lu paling dapat ketenangan cuma saat doang, semalam doang. Terus besoknya gimana? Terus lanjut kayak gitu sampai rusak tubuh lu. Iya sih, gue juga akhir-akhir ini di diri gue gak ada ketenangan sih sebenarnya. Makanya, Wan, lu tuh harus banyak-banyak istighfar. Lu minta pertolongan sama Allah, lu minta jawaban sama Allah. Karena Allah maha penyayang, maha baik sama lu. Lagi ya,
Lu kapan dah terakhir kali ketemu sama ibu lu? Gua tahu lu trauma sama ibu lu. Cuma coba lu cari jawaban ke ibu lu. Siapa tahu lu dapat jawaban dari ibu lu. Allah ngasih jawaban dari lewat ibu lu. Iya sih, gue sebenarnya udah lama gak ketemu sama ibu gue. Nah kan, apalagi nih ya, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, Wan. Makanya lu mau gimana pun harus datengin orang tua lu. Semoga aja lu dapet jawaban dari orang tua lu. Makasih ya Ki. Makasih ya Ki udah ngedengerin masalah gue. Dan beban gue agak merasa ringan karena ada lu di sini. Ya, alhamdulillah sih kalau gue mah bisa ngebantu teman gue. Mungkin ini takdir Allah memtemukan kita tadi. Lagi kita udah lama juga kan nggak ketemu. Iya sih, benar juga ya. Iya. Emang lo dari sini kemana? Jadi sih gue balik aja sih. Kesibukan lo sekarang gimana? Nah, biasa. Tahu ya. Tibalah di tempat tinggalku dulu, yang disebut sebagai rumah. Namun, aku tidak pernah merasakan keindahan isinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan kemana aja? Habis kerja, Bu. Sini masuk. Duduk. Iya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Wan. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah lama kita nggak ketemu. Kangen banget ibu sama Ridwan. Ridwan juga kangen sama ibu. Makanya Ridwan pulang. Alhamdulillah masih ingat sama ibu ya setelah bertahun-tahun nggak pulang. Ngomong-ngomong, ayah kemana, Bu? Biasa, Wan, suka pergi. Pergi? Masih kayak dulu? Masih gak kerja, Bu? Masih, Wan, lihat aja di rumah sepi terus. Ibu kerja, pulangnya langsung pulang. Ayahmu ya datang-datang pulang, mabuk masih, judi masih. Kenapa sih ibu masih mau sama orang kayak dia? Nggak boleh gituan, gitu-gitu ayah kamu tetap harus sopan. Orang yang kayak gitu mah gak pantas disompanin, Bu. Udah, Wan, kita baru ketemu masih udah mau berantem lagi. Mending duduk aja, dulu ngobrol sama Ridwan. Wan, sebenarnya ibu mau ngomong sama Ridwan. Kita udah lama gak ketemu. Dan akhirnya alhamdulillah Ridwan balik lagi pulang. Ibu mau ngomong sesuatu sama Ridwan. Ngomong apa, Bu? Ibu mau minta maaf ya sama Ridwan. Selama kemarin-kemarin Ridwan pergi, terus sebelumnya Ridwan tinggal sama ibu sama ayah. Ridwan mungkin ngalamin banyak sakit hati ya. Ngelihat ibu sama ayah sering berantem. Ngelihat ayah yang kasar ke ibu, ke Ridwan. Dan ibu juga capek, Wan. Ibu ngerasa semua ini ibu jalanin sendiri. Selama Ridwan gak ada, ibu cari kerja untuk biaya sekolah adik kamu, kebutuhan rumah. Tahu sendiri kan, ayah kamu sampai sekarang pun, Ridwan pergi 3 tahun pun, ayah masih gitu-gitu aja. Masih suka judi, suka hutang, suka mabuk. Pulang ke rumah pun cuman numpang makan, numpang tidur, Wan. Ibu minta maaf ya. Ridwan jadi sakit hati sampai sekarang. Ridwan jadi pelampiasan ibu. Ketika ibu capek, ibu marah-marah ke Ridwan. Ibu minta maaf ya, Ridwan. Ya, Bu. Ridwan maafin ibu. Ridwan maafin ibu. Iwan juga minta maaf ya, Bu. Karena Iwan pernah membenci ibu, membentak ibu, ngabaikan ibu, bahkan pernah ninggalin ibu. Iwan minta maaf ya, Bu. Udah, Wan, yang berlalu biarin aja. Yang harusnya minta maaf itu ibu. Kamu tuh anak baik, tapi sering jadi pelampiasan saat ibu marah. Ibu juga minta maaf ya, Wan. Enggak, Bu. Harusnya Iwan yang ngerti ibu dan yang membantuin ibu gitu. Udah, ibu nggak usah dipikirin. Ridwan pikirin Ridwan sendiri. Ibu bahagia kalau Ridwan sukses. Ridwan dapetin hal-hal yang Ridwan mau di luar sana. Jadi orang yang sukses, yang baik, yang dermawan, dan selalu bahagia. Itu aja yang pengen. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin.
Ibu jangan berpikiran bahwa sekarang ibu berjuang sendiri, bahwa Ridwan akan bantu untuk menghidupi keluarga kita. Dan Ridwan pengen mengangkat derajat ibu, entah itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Makasih ya Wan. Semoga kita selalu dipertemukan dengan hal-hal yang Yang Dan itulah kisah dari kehidupanku yang pilu. Setelah aku berdamai dengan kehidupanku, terutama dengan ibuku, aku mempunyai tujuan dan harapan, yaitu ingin menaikkan derajat ibuku baik itu di dunia maupun di akhirat. Permasalahan yang terjadi dulu memang tidak bisa diulang kembali. Yang bisa dilakukan saat ini adalah memperbaiki. Jika orang tua kita melakukan kesalahan ataupun itu, mereka tetaplah orang tua kita. Manusia yang senantiasa bersabar dan berusaha untuk menghidupi serta mendidik kita bagaimanapun caranya, terutama ibu. Janganlah kalian sesekali mengecewakan seorang ibu. Jika mempunyai masalah, maka berceritalah. Karena jika tidak ada komunikasi satu sama lain, yang ada hanya prasangka buruk serta keegoisan masing-masing. Terkadang kehidupan ini tidak selamanya seperti apa yang kita inginkan, serta apa yang kita harapkan. Terkadang kita di atas, terkadang kita juga di bawah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita juga terluka. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kita ini tidak berguna atau tidak ada artinya. Allah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah tahu hambanya itu mampu melakukannya, dan karena Allah sayang kepada hambanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Allah akan memberikan sesuai dengan porsi yang kita sanggupi. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah, dan jika dirasa berat, janganlah berputus asa dan merasa kurang dan kurang, karena sejatinya manusia tidak akan merasa puas. Dan jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia, karena manusia pada akhirnya akan memberikan kekecewaan. Berbeda dengan Allah, jika bersandar kepadanya, maka niscaya Allah akan senantiasa memberikan kita jawaban yang memuaskan. ya. Orang yang kayak gitu